Setelah mangkir dari pemanggilan pertama dan kedua, bahkan polisi sempat mendatangi kediaman Edis Adelia untuk menjemputnya. Akhirnya kemarin Edis memenuhi panggilan polisi guna diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang diduga dilakukan Ferry Setiawan suaminya. Selama 5 jam, Edis berhadapan dengan tim penyidik untuk menjawab 30 pertanyaan seputar uang yang kabarnya dikirim ke rekening Edis. Benarkah Edis menerima uang hasil pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Ferry? Jika dalam pemeriksaan uang yang ditransfer Ferry ke rekening istrinya itu terbukti sebagai bentuk dari pencucian uang, Edis terancam hukuman 5 tahun penjara. Kalau suaminya, Ferry ya, FL dengan RR, ini sudah terjerat kasus penipuan, kasus penggelapan, kasus tindak pidana pencucian uang. Ya, untuk pihak-pihak lain yang menerima aliran dana, kita akan panggil satu persatu, kita akan periksa apakah dia cuma kecipratan aliran dananya ataukah memang bagian daripada komplotan penipu ini. Ada ya, ada ancaman 5 tahun, denda 1 miliar rupiah. 5, 21, 25 yang benar yang mana? Masa nggak dinafkahi suami saya, nggak dinafkahi ditransfer dia, wah bingung ditanya-tanya hubungannya apa gitu kan. Istri mana yang tak terkoyak hatinya melihat suaminya berada di balik jeruji besi? Walau beragam opini mengenai suaminya bermunculan, sebagai istri Edis tetap meyakini jika profesi Ferry adalah sebagai pengusaha batubara. Saya alhamdulillah baik ya, baik sehat. Pokoknya saya masih mencintainya dan saya masih mendoakan dia dan saya masih support dia. Upaya Edis Adelia untuk mendukung suaminya di saat sedang terpuruk dilakukan juga oleh Ahmad Dhani yang dengan sabar mendampingi putra bungsunya. Pasalnya kepolisian telah menyatakan jika berkas perkara Aki Jais yang kemarin telah dinyatakan lengkap alias P21 dan dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Dengan dikirimnya berkas Aki J ini ke kejaksaan, bukan tidak mungkin kasus kecelakaan maut yang telah menewaskan 7 orang dan 13 orang luka-luka ini akan segera disidangkan. Dari hasil penelitian mekanik Jepang diketahui jika mobil melaju dengan kecepatan 176 km per jam. Kebenaran akan terbukti di hadapan hakim. Siapkah Aki J mempertanggungjawabkan semua perbuatannya? Tadi siang jam 13, berkas perkara Aki J sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi. Ya, artinya perkara ini sudah jadi, dalam penyidikannya sudah selesai, dan hari ini jam 1 siang tadi sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi untuk diproses hukum lebih lanjut daripada pengecekan dari ahli Jepang tentang Mitsubishi Lancer-nya, di mana kecepatan yang ada dalam memori mobil Lancer tersebut telah dibuka dan memang kecepatan di situ menjelang impact atau tumbukan 176 km per jam. Kepada tersangka Aki Z ini disangkakan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas tahun 22 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 6 tahun. Namun berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak bahwa apabila pelakunya di bawah umur, maka yang disangkakan kepadanya ancaman hukumannya adalah separuh daripada ancaman hukuman maksimal.